Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan, nama saya Ganasbel Kausar. Kali ini kita akan belajar tentang ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu pondasi paling penting dalam ilmu ekonomi. Apa teman-teman? Ada yang tahu gak? Nah, salah satu fondasi paling penting dalam ilmu ekonomi yaitu ekonomi mikro. Nah, kita akan membahas tentang teori permintaan, teori penawaran, dan bagaimana terbentuknya keseimbangan pasar. Yuk, kita simak baik-baik teman-teman. Materi ini sangat seru teman-teman, karena materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kenapa harga cabai menjelang lebaran bisa naik, hingga kenapa baju diskon bisa memicu antrian yang sangat panjang. Semua itu ada penjelasannya di ekonomi mikro. Jadi simak sampai habis ya. Oh iya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mari kita lanjut ya teman-teman. Sebenarnya apa sih ekonomi mikro itu? Ada yang tahu gak? Secara garis besar, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi makro, dan kedua, ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas secara keseluruhan atau agregat. Nah, di dalamnya yaitu ada inflasi, membahas tentang inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi negara. Maka ekonomi mikro justru sebaliknya. Di dalam ekonomi mikro, kita mempelajari bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu barang, bagaimana produsen menentukan suatu harga dan jumlah produksi, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai pasar. Nah, interaksi antara konsumen dan produsen inilah yang kita sebut sebagai mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini digerakkan oleh dua kekuatan utama. Yang pertama, permintaan dari sisi konsumen dan penawaran dari sisi produsen. Mari kita bahas keduanya satu per satu. Kita mulai dari sisi kita sebagai pembeli, yaitu permintaan. Permintaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai demand. Apa itu permintaan? Dalam ilmu ekonomi, permintaan bukan hanya sekedar keinginan kita untuk membeli suatu barang. Permintaan adalah kemampuan kita untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Dalam teori permintaan, ada satu hukum dasar yang sangat terkenal. Namanya hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, ada bunyinya seperti ini. Hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta yaitu berbanding terbalik atau negatif dengan asumsi ceteris paribus. Apa sih ceteris paribus itu? Ceteris paribus adalah faktor-faktor lain dianggap tetap atau tidak berubah. Artinya apa sih kalau kayak gitu? Jadi begini, jika suatu harga barang tersebut turun, maka permintaan jumlah barang yang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika harga barang tersebut naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ada dua alasan utama. Yang pertama, efek pendapatan. Yaitu, jika harga barang tersebut turun, uang yang kita miliki terasa lebih banyak sehingga kita bisa membeli lebih banyak barang tersebut. Yang kedua adalah efek substitusi. Jika harga suatu barang A itu naik,
kita sebagai konsumen yang cerdas akan memilih alternatif barang tersebut yang tentunya lebih murah. Sekarang coba deh perhatikan grafik kurva permintaan yang ada di layar saat ini. Kurva permintaan memiliki kemiringan atau slope yang negatif. Kurva permintaan bergerak dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Sumbu vertikal P menggambarkan price atau harga dan sumbu horizontal Q menggambarkan quantity atau jumlah barang. Jadi semakin tinggi harga barang tersebut, maka permintaan akan semakin sedikit. Namun jika harga barang tersebut turun, maka permintaan tersebut akan bertambah. Namun teman-teman harus tahu bahwa harga suatu barang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada faktor-faktor lain, yaitu seperti 1. Pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan kita, biasanya permintaan akan barang tersebut juga ikut naik. 2. Yaitu selera konsumen. Tren yang sedang viral bisa meningkatkan secara drastis permintaan terhadap barang tersebut. 3. Harga barang lain yang terikat. Ini bisa berupa barang substitusi atau pengganti seperti kopi dan teh, atau bisa juga barang komplementer seperti pelengkap, yaitu kopi dan gula. Dan yang keempat ada ekspektasi masa depan. Jika kita tahu bulan depan harga bensin akan naik, maka permintaan bulan ini juga akan melonjak sangat drastis. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang siap dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Berbeda dengan konsumen yang ingin harga semurah mungkin, produsen ingin memaksimalkan keuntungan atau profit yang didapatkan. Oleh karena itu, hukum yang ada di sini di penawaran juga berbeda dengan permintaan. Hukum penawaran berbunyi, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif atau berbanding lurus dengan asumsi ceteris paribus. Artinya, jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu akan naik. Karena dengan harga naik, maka jumlah keuntungan atau profit yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan lebih besar, sehingga mereka lebih bersemangat untuk menawarkan dagangan mereka ketika harga itu sedang naik. Berbanding terbalik, ketika harga sedang turun, maka perusahaan atau produsen itu akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen karena keuntungan yang mengecil, atau bahkan juga bisa juga bangkrut gitu. Coba perhatikan kurva penawaran pada slide di samping saya ini. Berbeda dengan kurva permintaan sebelumnya, kurva penawaran bergerak dari sisi kiri bawah ke kanan atas atau positif. Jadi ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik, bergerak ke kanan, jadi positif gitu. Sama seperti permintaan, penawaran juga dipengaruhi faktor-faktor non-harga. Di antaranya 1. Biaya produksi. Jika bahan baku naik, biaya produksi juga menjadi mahal. Sehingga banyak produsen yang mengurangi jumlah produksi barangnya dan penawarannya karena keuntungan mengecil. 2. Teknologi. Dengan alat-alat modern seperti mesin-mesin modern saat ini bisa mengefisienkan memproduksi suatu barang sehingga keuntungan menjadi lebih besar. 3. Jumlah produsen di pasar. Semakin banyak perusahaan yang menjual barang sejenis, maka akan meningkatkan jumlah penawaran yang ada di pasar. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Semakin tinggi pajak pemerintah yang diberikan kepada perusahaan tersebut, maka akan menurunkan tingkat penawaran juga. Sebaliknya, jika subsidi diberikan ke
produsen, maka akan meringankan beban biaya produksi sehingga meningkatkan jumlah penawaran yang diberikan kepada konsumen gitu. Nah, kita sudah membahas dua kekuatan besar yang ada di pasar, yaitu konsumen dengan permintaannya dan produsen dengan penawarannya. Bagaimana jika keduanya bertemu di pasar? Jawabannya adalah terjadinya keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Pada kondisi ini tidak ada barang yang tersisa di pasar. Harga yang terbentuk pada titik pertemuan ini disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium price. Dan jumlah barangnya disebut jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Teman-teman bisa perhatikan tabel kurva di samping ini. Nah, titik potongan tersebut adalah titik di mana keseimbangan itu terjadi, teman-teman. Keseimbangan terjadi ketika si harga bertemu dengan si penawaran, si permintaan bertemu dengan si penawaran. Nah, titik potong tersebut disebut sebagai equilibrium price. Apa yang terjadi jika harga di pasar berada di atas harga keseimbangan? Misalnya, harga menjadi mahal, maka membuat konsumen jadi malas beli, menyebabkan permintaan menurun. Tapi di sisi produsen justru semangat memproduksi barang atau menyebabkan penawaran meningkat. Nah, di posisi ini menyebabkan surplus atau kelebihan barang. Daripada merugi si penjual, maka akan menurunkan harganya. Jadi balik ke keseimbangan pasar di awal. Gitu. Mekanisme otomatis inilah yang disebut oleh ekonom terkenal, yaitu Adam Smith sebagai the invisible hand atau tangan yang tidak terlihat yang selalu mengarahkan pasar ke keseimbangan secara alami. Oke teman-teman, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Aku mau bertanya. Pertanyaannya gini. Kak, kalau kita perhatikan, kenapa sih makanan atau barang yang mendadak viral di media sosial seperti TikTok atau Instagram, harganya tiba-tiba bisa melambung tinggi banget dan barangnya susah dicari? Wah, pertanyaan bagus. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Mari kita jawab. Ketika sebuah makanan, misalnya saja kromboloni atau minuman viral, yang banyak dipromosikan oleh influencer-influencer di luar sana, terjadi perubahan selera pasar atau preferensi yang menyebabkan orang-orang ingin mencobanya juga, ingin mendapatkan barang tersebut juga. Terjadi FOMO atau fear missing out, takut ketinggalan gitu sama orang lain. Jadi gak mau ketinggalan orang-orang ini juga untuk mencoba barang tersebut atau makanan tersebut. Akibatnya terjadi lonjakan permintaan, demand yang sangat masif dan secara tiba-tiba. Dalam kurva grafik, permintaan akan bergeser jauh ke kanan. Lalu bagaimana dari sisi produsen atau penjual? Ingat, kapasitas oven, bahan baku, dan tenaga kerja yang mereka miliki itu terbatas. Artinya mereka tidak bisa melipat gandakan produksi dalam satu malam secara ajaib. Artinya penawaran atau supply mereka cenderung tetap tidak bertambah dan kurva penawarannya tidak bergeser. Nah, ketika kurva permintaan bergeser tajam ke kanan sementara kurva penawarannya tetap, ini akan menyebabkan harga keseimbangan bergeser ke atas sehingga akan menyebabkan kelangkaan atau shortage di pasar. Karena konsumen banyak yang mau beli sementara barangnya tersedia sedikit, maka penjual
akan menaikkan harganya karena si pembeli itu ingin mendapatkan barang tersebut. Maka terjadilah harga keseimbangan yang baru. Jadi, meroketnya harga barang viral tersebut bukan karena penjualnya aji mumpung atau curang, tapi memang karena murni hukum permintaan dan penawaran yang mencari titik keseimbangan yang baru. Masuk akal bukan? Mengerti gak? Mengerti gak adik-adik? Oh gitu ya Kak. Iya, masuk akal. Saya jadi mengerti. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Kalau kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat dan mudah dipahami, jangan lupa untuk klik tombol like. Share video ini ke teman-teman kelas kalian supaya kita bisa belajar bareng, dan pastinya subscribe channel ini untuk terus mendukung. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan selalu. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.